Assalamualaikum students. Bertemu lagi dengan Bu Ika. Hari ini kita akan membahas mengenai gerak lurus. Jadi materi kita hari ini adalah gerak lurus. Oke, baik. Jadi perhatikan baik-baik ya students ya. Oke, kita next. Nah, suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Ya, misalkan kamu sedang berdiri di pohon kelapa, dekat pohon kelapa, lalu kamu berpindah dari pohon kelapa tersebut sejauh 5 meter, maka kamu bisa dikatakan bergerak karena kedudukan kamu berubah terhadap pohon kelapa. Jadi ada perubahan kedudukan. Ya. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Lalu kita next. Baik, sekarang Bu Ika akan menjelaskan mengenai perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Nah, perpindahan adalah besaran vektor, ya. Sedangkan jarak adalah besaran skalar. Nah, perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu itu disebut dengan perpindahan. Nah, maka dia masuk ke besaran vektor. Jadi dia benar-benar dihitung berapa perpindahannya. Sedangkan untuk jarak termasuk besaran skalar, karena dia dihitung dari panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda. Baik, sekarang Wika akan ambil contoh. Misalkan ada sebuah benda bergerak dari A ke B, lalu dia jalan lagi dari B ke A. Nah, maka yang disebut dengan jarak benar-benar dihitung perpindahan benda tersebut. Dia sudah jalan sejauh 5 meter, lalu balik lagi 5 meter. Maka jaraknya berapa? Jaraknya 5 tambah 5 sehingga 10 meter. Sedangkan untuk perpindahannya, karena dia awalnya di titik A, lalu balik lagi ke titik A, dia dari sini ke sini, lalu balik lagi ke sini, maka tidak ada bedanya perubahan kedudukannya, maka dia sebenarnya dikatakan tidak berpindah. Karena dari awal di sini meskipun dia bergerak ke sini, dia balik lagi. Jadi tidak ada perpindahannya gitu. Jadi perpindahannya sama dengan 0, yaitu 5 dikurang 5. Seperti itu. Itulah bedanya perpindahan dan jarak. Kalau jarak dihitung total, kalau perpindahan dihitung perubahan kedudukannya. Nah, baik. Sekarang yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan ini masuk ke dalam besaran vektor. Nah, bila benda memerlukan selang waktu atau delta t atau perubahan waktu untuk mengalami perpindahan atau delta x, maka kecepatan dirumuskan yaitu ada perubahan perpindahan delta x dibagi dengan perubahan waktu. Atau bisa dapat dirumuskan yang namanya V itu sama dengan perpindahan dibagi selisih waktu. Nah, seperti itu. Itu kalau kecepatan. Kalau kelajuan, yaitu dia termasuk besaran skalar, yaitu jarak total yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan, ya. Atau dapat dirumuskan V sama dengan X per T, atau boleh V sama dengan S juga boleh. V sama dengan S per T. Nah, sedangkan percepatan itu apa? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Jadi ada perubahan kecepatan, maka dapat dirumuskan A sama dengan delta V per delta T. Ada perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk yang namanya gerak lurus. Gerak lurus yang akan kita pelajari di sini nanti ada dua, yaitu dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Nah, karena ada kecepatannya tetap, berarti dia tidak ada perubahan kecepatan, kan?
Maka dia karena tidak ada perubahan kecepatan, maka tidak punya A. Jadi kalau dia tidak ada perubahan kecepatan, maka A-nya 0. Ini adalah salah satu ciri khas gerak lurus beraturan. Tidak ada perubahan kecepatan atau tidak ada percepatan. A sama dengan 0. Jika digambarkan dengan grafik seperti ini. Ini adalah grafik jarak terhadap waktu. Sedangkan yang kanan adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Grafik jarak terhadap waktu, lama-lama jaraknya memang meningkat seiring waktunya bertambah. Sedangkan kecepatan dari awal kamu bergerak sampai akhir kamu bergerak, dia V-nya konstan karena tidak ada perubahan kecepatan. Nah, biasanya grafik ini selalu keluar di soal-soal ulangan, maka jangan lupa diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus yang percepatannya tidak berubah terhadap waktu, atau gerak lurus yang kecepatannya berubah secara beraturan. Sehingga ciri khas dari gerak lurus beraturan adalah mempunyai percepatan. Apa itu percepatan? Jangan lupa, yaitu perubahan kecepatan. Nah, ini adalah beberapa contoh grafik GLBB. Yang sebelah kiri adalah grafik jarak terhadap waktu. Maka grafik jarak terhadap waktu seperti ini, sedangkan grafik kecepatan terhadap waktu yaitu dia meningkat konstan seperti ini. Seperti itu ya. Jadi kalau grafik kecepatan terhadap waktu, dia ada perubahan kecepatan, ada A-nya. Jadi dia meningkat. Nah, kalau dia ini namanya grafik GLBB dipercepat. Kalau grafik GLBB diperlambat, maka nanti grafiknya turun seperti ini. Nah, sedangkan untuk percepatannya itu konstan. Seperti itu. Oke, ini adalah rumus-rumus GLBB, bisa dibaca sendiri. Ya. Jangan lupa dicatat. Kemudian ini adalah gerak jatuh bebas, akan kita bahas nanti. Tapi sekarang yang dibahas adalah contoh soal terlebih dahulu untuk GLBB. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam, lalu dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuhnya selama 5 detik. Nah, sekarang apa yang diketahui? Yang diketahui yang pertama adalah V. V0 atau V awal yang ini. Lalu ini adalah A, percepatan, dan yang ini adalah T. Maka yang ditanya apa? Maka yang ditanya adalah VT. Ya, tapi jangan lupa ini V0-nya 27 km per jam, sedangkan satuannya harus meter per second. Ini diubah dulu. 27 km per jam diubah ke meter per second. Caranya, yang pertama dikalikan 1000 dulu, lalu dibagi 3600. Karena dari kilometer ke meter itu 1000, dari jam ke second itu 3600. Jadi jangan lupa kalau mengubah kilometer per jam jadi meter per second, pertama dikaliin 1000 dulu, lalu dibagi 3600. Maka dapat disimpulkan VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. V0-nya adalah 7,5. A-nya adalah 2 dan T-nya adalah 5. Sehingga 7,5 ditambah 10. Jadi 7,5 ditambah 10 menjadi 17,5 meter per second. Sedangkan jarak yang ditempuh oleh mobil S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya tadi 7,5. T-nya 5 dikali 5 ditambah setengah dikali 2 dikali T-nya 5 kuadrat. Yang ini hasilnya 37,5 dan yang ini hasilnya 25 jika ditambah menjadi 62,5. Baik, itu adalah salah satu contoh soal GLBB. Maka jangan lupa dipelajari di rumah dan contoh soal yang Ibu kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.